Hai, selamat malam, selamat bertemu kembali. Perkenalkan, nama saya Marcelina Mung. Saya salah satu mahasiswa Unika Santo Paulus Ruteng, Prodi Keperawatan 2020 semester 1. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan berbagai materi tentang konsep pembelajaran dan pendekatan pembelajaran. Tugas ini adalah tugas mata kuliah SBPT dengan dosen pengampu Bapak Yohanes Jakri, Master Kesehatan. Oke, sebelum nonton video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja. Jelaskan tentang konsep teori pembelajaran. Konsep teori pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik dengan mempentingkan kejadian-kejadian eksternal yang berperan terhadap rangkaian kejadian internal yang berlangsung di dalam diri peserta didik yang merupakan kegiatan mempelajarkan siswa atau proses mengajarkan siswa yang direncanakan sistematis agar subjek didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Ada beberapa teori dalam pembelajaran. Yang pertama, teori belajar kognitif. Kedua, teori belajar konstruktivistik. Yang ketiga, teori belajar humanistik. Yang keempat, teori belajar behavioristik. Yang kelima, teori belajar Gestalt. Lanjut, nomor 2, macam-macam pendekatan konsep pembelajaran. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Kedua, pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan yang menekankan pada hakikat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Yang ketiga, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif menggunakan logika untuk menarik suatu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Nomor yang keempat, pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah menekankan pada pengamatan dahulu lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Yang kelima, pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Yang kelima, pendekatan proses. Pendekatan proses adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Yang keenam, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat adalah bekal menghasilkan peserta didik yang cukup memiliki bekal pengetahuan sehingga mampu mengambil keputusan penting tentang masalah-masalah dalam masyarakat serta mengambil tindakan sehubungan dengan keputusan yang telah diambilnya. Lanjut, nomor 3, teori belajar yang saya ketahui menurut saya adalah teori belajar kognitif, karena proses belajar akan berjalan dengan baik apabila materi pelajaran yang diberikan secara kesinambungan dan beradaptasi dengan tepat yang dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berhubungan dengan lingkungan. Lanjut, nomor 4, behavioristik pada penerapannya dalam pembelajaran adalah menyelenggarakan pembelajaran dari tingkat paling dini seperti kelompok belajar, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan sampai di perguruan tinggi. Membentukkan dengan cara pembiasan atau drill. Teori ini memandang bahwa sesuatu yang ada di dunia nyata telah struktur rapi
dan teratur, sehingga siswa atau orang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan lebih dahulu secara ketat. Ditetapkan lebih dahulu secara uraikan dapat di atas adalah inti dari teori behavioristik adalah belajar adalah perubahan tingkah laku. 2. Seorang dianggap telah belajar suatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Yang ketiga, penguatan adalah faktor penting dalam belajar. Lanjut nomor 5, uraian tentang konsep teori belajar kognitif. Teori yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Pengertian belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu bentuk tingkah laku yang dapat diamati yang dapat diukur. Asumsi teori adalah bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif, dimiliki proses belajar dan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Lanjut nomor 6, pendekatan pembelajaran yang paling cocok menurut saya adalah pendekatan proses, karena pendekatan proses mengajarkan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan. Proses atau pendekatan proses ini adalah pendekatan yang berorientasi pada proses bukan hasil. Pada pendekatan ini, peserta didik diharapkan benar-benar menguasai proses pendekatan penting untuk melatih daya pikir atau mengembangkan kemampuan berpikir, melatih psikomotor peserta didik. Dan pendekatan proses peserta didik ini juga harus dapat mengilustrasikan atau memodelkan dan bahkan melakukan percobaan. Evaluasi pembelajaran nilai adalah proses yang mencakup kebenaran, cara kerja, ketelitian, keakuratan, keuletan, dan bekerja, dan sebagainya. Berarti di sini dalam pendekatan proses ini menjelaskan lebih menekankan pembelajaran lebih pada prosesnya daripada hasilnya. Oke, itu saja materi saya mengenai pendekatan pembelajaran dan konsep pembelajaran. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada materi yang kurang efektif dan kurang benar. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para penonton. Oke, saya tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat malam.